Begitu juga dengan ajaran Pak Erastus yang membicarakan dengan posisi Tuhan Yesus. Tentu Pak Erastus menggunakan banyak-banyak ayat gitu ya. Kalau Anda nggak setuju, ya Anda sanggah dengan menggunakan Alkitab juga. Jangan Anda sanggah begini, nggak bisa begitu Pak. Menurut ajaran yang selama ini kami dengar bertahun-tahun, berarti Anda menggunakan ajaran pendeta Anda dong. Harusnya oke deh ya, boleh dengar ajaran pendeta Anda, tetapi pendeta Anda pakai pendekatannya, sebut saja ayat yang mana, yang menjelaskan misalnya posisi Tuhan Yesus. Misalnya kalau saya ajak orang berdiskusi, back to the Bible, mereka selalu ngotot, nggak bisa, pokoknya Yesus ini harus begini. Yang mana? Tunjukkan dong ayatnya. Jadi Anda nggak bisa bilang seorang itu sesat karena ajarannya nggak sesuai dengan pendeta Anda, nggak sesuai dengan sinode Anda, ya, nggak sesuai dengan bapak-bapak gereja yang dulu-dulu gitu ya. Nah, ajaran kekristenan ditentukan oleh Alkitab atau oleh bapak-bapak gereja yang dulu. Pokoknya kalau nggak sama seperti bapak gereja yang dulu itu sesat. Bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ketika dia mengabarkan Injil tidak sesuai dengan bapak-bapak gereja yang ada agung-agungkan? Yang lebih benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dong ketimbang bapak-bapak gereja. Dengan segala hormat, saya bukan meremehkan bapak-bapak gereja yang pernah merumuskan Tritunggal misalnya. Di suatu konsili yang pernah merumuskan misalnya kedudukan Yesus di suatu konsili. Sayangnya, keputusan itu harus diikuti. Jika tidak, maka dianggap bidat, sesat. Padahal ketidaksatuan pendapat mengenai kedudukan Yesus sudah terjadi dari sekitar abad ketiga. Yang bilang Yesus itu begini ya, bilang Yesus ini begini ya, bilang Yesus begini. Kemudian dibuatlah satu konsili untuk menyatukan bahwa Yesus harus begini. Ya, kalau saya mau ngomong konsilinya panjang lagi ya. Tentu kalau Anda mau lebih cerdas, konsili Nisea itu Kaisar Konstantin the Great mengundang 900 uskup. Yang hadir cuma 318. Itu pun ada yang catat cuma 250, 260 saya lupa. Tapi yang dipakai angka 316 karena sama angkanya dengan Kejadian 14 jumlah pelayan Abraham. Jadi mereka menganggap 318 ini adalah para pelayan Abraham. Mereka mengambil keputusan. Baca dah sejarah gereja. Dari 1800 uskup hanya dihadiri 318, kemudian mereka getok palu. Yang tidak setuju sesat. Padahal ada 1500-an uskup yang tidak hadir. Nah, saya bukan mau mengkritik konsili Nisea itu yang sudah berlalu. Sekarang apakah Anda bisa misalnya menghakimi orang-orang Katolik yang misalnya itu orang Katolik doa kepada patung gitu ya, berhala itu sesat, bisa. Padahal orang Katolik tentu punya argumen. Mereka tidak menyembah patungnya. Ya, oke lah, saya nggak usah jelaskan itulah. Saya bisa memahami kenapa orang Katolik menggunakan figur yang digambarkan atau yang direpresentasikan oleh patung itu. Kita tidak bisa bilang orang Katolik itu sesat. Katolik punya argumennya. Itu juga orang Katolik, setahu saya, tidak akan menyesatkan orang Kristen yang tidak berdoa seperti dia kan. Misalnya mengagungkan Bunda Maria. Rasanya mereka tidak akan menuduh orang Protestan itu sesat karena tidak mengagungkan Bunda Maria. Jadi kalau mereka mengagungkan Bunda Maria, juga tidak boleh bilang sesat. Dan masih banyak lagi deh. Intinya, pengajaran itu benar atau salah harus back to the Bible. Pengajaran itu benar atau salah harus back to the Bible. Dililah ajaran itu sesuai dengan Alkitab. Bukan nggak sesuai dengan ajaran pendeta saya, tidak sesuai dengan ajaran sinode saya, tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Chandra Teja. Beliau mengatakan bahwa kalau berdiskusi itu harus gunakan ayat Alkitab supaya memiliki dasar teologis yang kuat. Tetapi beliau sendiri tidak menggunakan satu ayat pun kecuali Wahyu yang dimaksudkan di video pertama di dalam part 1 itu. Dan itu pun salah kutip dan salah menafsirkan. Lalu yang berikut, Pak Chandra Teja mengatakan jangan pakai ajaran pendeta untuk melakukan counter atau melakukan sanggahan terhadap ajaran pendeta lain. Tetapi Pak Chandra Teja tidak konsisten rupanya karena dia memakai ajaran Pak Erastus Sabdono untuk menyanggah orang yang menyanggah Pak Erastus Sabdono. Jadi itu bagi saya agak kacau logika Pak Chandra Teja. Lalu beliau juga mengatakan bahwa kalau berdiskusi itu harus back to the Bible, jadi kembali kepada Alkitab. Tetapi landasan teori atau dasar yang dipakai oleh Pak Chandra Teja sendiri adalah ajaran Pak Erastus Sabdono, bukan kembali kepada Alkitab. Jadi Pak Chandra Teja lagi-lagi melakukan inkonsistensi. Lalu beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan argumen ajaran pendeta atau sinode untuk membantah Pak Erastus Sabdono. Tetapi beliau sendiri membantah orang-orang yang membantah Pak Erastus Sabdono dengan menggunakan ajaran atau konsep teologis atau formulasi teologi yang dari Pak Erastus Sabdono sendiri. Jadi
Jadi menurut saya Pak Chandra Teja ini logikanya kurang bagus. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh membantah Pak Erasto Sabdono dan ajarannya dengan menggunakan ajaran pendeta lain. Tetapi dia membantah orang lain yang menyanggap Pak Erasto Sabdono dengan ajaran Pak Erasto Sabdono. Jadi kacau, logika berpikirnya gak kacau. Nah, lalu beliau juga mengatakan bahwa ajaran kekristenan ditentukan oleh Alkitab. Saya setuju Pak. Tetapi kalau pertanyaan Anda mengatakan bahwa bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus yang tidak mendasarkan ajarannya pada ajaran Bapak Gereja, itu pertanyaan bodoh Pak. Karena Bapak-bapak gereja itu ada setelah Rasul-Rasul Kristus. Dan ajaran-ajaran Bapak-bapak gereja itu adalah hasil penyelidikan yang mendalam atas tulisan-tulisan Injil. Jadi pertanyaan Bapak itu kelihatan bodoh sekali menurut saya. Lalu Anda juga mengatakan bahwa jangan terlalu mengganggukan Bapak gereja. Tetapi Anda sendiri menggunakan informasi atau dalil Konsili Nisea untuk membantah orang lain. Anda mengatakan bahwa jangan menggunakan sumber di luar Alkitab. Tetapi Anda menggunakan sumber di luar Alkitab, yaitu tentang Konsili Nisea untuk membantah orang lain. Jadi logika Anda benar-benar parah menurut saya Pak Chandra Teja. Dan Anda mengatakan bahwa Konsili Nisea itu untuk menentukan Yesus harus begini. Bukan Pak. Konsili Nisea itu bukan untuk menentukan Yesus harus jadi Tuhan, karena dia memang adalah Tuhan. Tetapi Konsili Nisea itu ada dibentuk membantah ajaran-ajaran Arianisme yang berwajah barunya dalam bentuknya seperti Bapak Chandra Teja dan Saksi Yehova dan Pak Erasto Sabdono. Jadi Bapak jangan memperkosa logika kami kaum awam ini, ya. Dan bahkan Anda juga terjebak di dalam argumentum et populam, di mana dikatakan bahwa ada 1.500 uskup lain yang tidak hadir, dan hanya sekitar 250 atau sampai 300-an saja yang hadir dalam Konsili Nisea itu, dan memutuskan bahwa mereka yang tidak hadir dianggap sesat. Bapak itu harus paham dan tahu bahwa kekristenan itu benar bukan karena voting Pak, tetapi kekristenan itu benar dalam dirinya sendiri karena dia berasal dari kebenaran, yaitu berasal dari Yesus Kristus. Jadi bukan karena voting. Tapi kalau katakanlah saya mengikuti logika Bapak, ada 1.500 uskup yang tidak hadir, dan kalau berdasarkan jumlah voting maka kesepakatan Konsili Nisea itu menjadi batal. Sekarang begini Pak, untuk agama yang paling benar di Indonesia berarti Anda harus mengakui bahwa itu adalah agama Islam, karena penduduknya, pemeluknya yang paling banyak itu beragama Islam. Apakah Bapak setuju dengan itu? Atau katakanlah contoh lain tentang Nazi, ketika Hitler mengumpulkan orang-orang yang mengikuti dia dan mengatakan apakah kita perlu membantai orang-orang Yahudi, dan mereka sepakat Pak, harus dibantai orang-orang Yahudi itu karena mereka dianggap sampah oleh Hitler. Bapak harus setuju dengan itu. Jadi logika Bapak agak kacau menurut saya. Lalu Anda juga mengatakan bahwa bagaimana dengan agama Katolik yang menyembah patung? Terlalu banyak ruang kosong di kepala Bapak, sehingga analogi-analogi yang Bapak utarakan itu analogi-analogi palsu. Tidak ada hubungannya Pak. Yesus itu adalah Tuhan, dan orang-orang Katolik yang disinyalir oleh beberapa kelompok orang menyembah patung, walaupun sebenarnya orang-orang Katolik sendiri mengatakan bahwa mereka tidak menyembah patung. Jadi bagi saya ruang kosong di kepala Anda itu terlalu lebar Pak, tolong diisi. Nah, diisinya dengan cara bagaimana Pak? Anda itu perlu untuk belajar tentang logika. Saya mengevaluasi dan menganalisis argumen-argumen Anda, dan itu sangat kacau balau.